warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misha Miftah Latifah dengan NIM 172024006 dari jurusan optometri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Snellen chart atau pemeriksaan ketajaman visus pada mata. Nah, teman-teman pasti banyak yang ingin tahu kan bagaimana cara pemeriksaan ketajaman mata atau visus menggunakan Snellen chart. Untuk selanjutnya tetap stay tune di YouTube ini. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke materi tentang pemeriksaan ketajaman visus pada mata. Nah, sebelum kita masuk ke pembacaan atau tes mata, saya ingin menanyakan kepada kalian semua, apa itu pemeriksaan ketajaman pada mata? Nah, jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai ketajaman pada mata pasien. Biasanya dilakukan pada pasien yang sering mengalami keluhan. Mungkin keluhan itu seperti penurunan pada penglihatan ataupun keluhan lain pada matanya. Di sini saya akan membahas mengenai bagan-bagan yang terdapat di Snellen chart. Snellen chart ini ada bentuk seperti kipas atau biasanya disebut kipas astigmat, yang dimana berfungsi untuk pemeriksaan silinder. Oke teman-teman, selanjutnya ini merupakan huruf pada Snellen yang diawali huruf E pada baris pertama. Kemudian pada baris kedua terdapat huruf E dan P dan seterusnya. Perlu kita ketahui bahwa huruf-huruf setiap barisnya berbeda-beda. Semakin huruf tersebut ke bawah, maka huruf tersebut ukurannya akan semakin mengecil. Nah, yang di sebelah kanan itu merupakan jarak pengukuran pada mata. Sedangkan yang di sebelah kiri itu merupakan visus pada mata. Di sini kita bisa lihat bahwa 20/20 sama dengan 6/6 meter. Oke teman-teman, sebelumnya tadi saya sudah membahas mengenai bagan-bagan yang terdapat di Snellen chart. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai bagaimana cara melakukan pemeriksaan menggunakan Snellen chart. Tapi sebelum itu perlu diketahui ya teman-teman bahwa sebelum melakukan pemeriksaan menggunakan Snellen chart, kita harus dimulai dengan anamnesis kepada pasien. Pasti di sini kalian akan menanyakan apa itu anamnesis? Apa nih? Nah, anamnesis ini merupakan sebuah pengumpulan informasi mengenai riwayat penyakit yang dialami oleh pasien. Riwayat penyakit itu diantaranya yang pertama ada riwayat mengenai kesehatan umum. Misalnya, apakah pasien tersebut mempunyai penyakit seperti diabetes ataupun darah tinggi. Nah, yang kedua itu adalah riwayat mengenai kesehatan pada mata. Biasanya ini terjadi ketika pasien memiliki kelainan refraksi dalam keluarga. Nah, yang ketiga ini merupakan yang sering terjadi pada pasien, yaitu keluhan utama pasien. Biasanya ini ditandai dengan mata penglihatan buram, mata lelah ataupun perih. Selanjutnya kita akan next mengenai gangguan visus pada refraksi diantaranya yang pertama itu ada miopia. Miopia merupakan kondisi mata di mana seseorang kesulitan melihat jarak objek yang jauh
atau objek tersebut terlihat tampak buram. Nah, miopia ini dapat dikoreksi melalui kacamata atau kontak lensa ataupun operasi mata seperti LASIK. Selanjutnya, yang kedua itu ada hiperopia. Hiperopia merupakan kondisi mata di mana seseorang kesulitan melihat objek dari jarak yang dekat atau rabun jauh. Hal ini menyebabkan seseorang melihat dari objek yang dekat itu tampak terlihat buram. Nah, hiperopia ini dapat diatasi dengan koreksi kaca. Yang pertama itu ada kacamata, dan yang kedua itu hanya kontak lensa saja. Yang ketiga itu ada astigmat. Astigmat merupakan kondisi mata di mana permukaan kornea atau lensa mata tidak memiliki bentuk yang sempurna bulat, melainkan berbentuk oval atau simetris. Nah, jadi teman-teman, dalam pemeriksaan ketajaman visus pada mata itu kan menggunakan dengan Snellen chart. Tapi tidak hanya itu, teman-teman. Nah, selain menggunakan Snellen chart, kita juga dapat mengukur ketajaman visus kita dengan menggunakan yang pertama itu ada E-chart. Nah, yang kedua itu adalah Logmark. Nah, tapi di antara kedua alat ini dalam penghitungan yang lebih akurat yaitu pada alat Logmark. Oke guys, karena sekarang sudah di akhir video, sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini saya mempunyai kesalahan ataupun kekurangan. Tolong dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup dengan salam, saya ingin memberikan pantun kepada kalian. Dengarkan ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih untuk perhatian. Baik, saya Mesya Miftah Latifah izin pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Haters talk, but there's nothing you can tell them. Just made $1 million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start.